Saya saat ini diberikan amanah sebagai PLT Ketua DPD Jawa Barat. Cibinong Bogor. Oh Bogor, ya. Bogor. Pemkot Bogor ya. Ya, jadi terima kasih banyak teman-teman Bogor yang sudah hadir di acara ini. Sedikit saya juga memberikan aplaus juga kepada panitia yang sudah memberikan tempat yang layak untuk berkumpul, berbagi, bersinergi. Jadi HIPLI ini sendiri di Jawa Barat itu termasuk wilayah yang sangat luas. Nah, inilah dari Pihak Laundry akan menyampaikan mungkin testimoni tentang HIPLI. Ya sebenarnya saya testimoni tentang HIPLI ya, karena bulan ini sebenarnya akhir bulan ini juga saya tepat 1 tahun di HIPLI. Sebelumnya saya nggak kenal HIPLI, terus saya kenal dari flyer ini nih, heater ini. Saya mengenal dari flyer ini, terus tiba-tiba saya kenal dengan namanya Pak Ilham. Ya, dari Pak Ilham, apa namanya? Saya diajak iseng-iseng dulu lagi main di Kemayoran, kalau nggak salah bulan Maret sih, isi clean tahun lalu tuh bulan Maret. Nah, apa? Oh, 18 Maret masih inget tuh. Akhirnya saya diajak dan saya bergabung di HIPLI. Nah, sebelumnya saya mau ngajak apa namanya istri saya deh di depan. Depan sini. Jadi saya ini hobinya bikin ilustrasi, ya, bikin ilustrasi. Nah, ini mantan pacar saya. Nah, kebetulan saya punya apa? Tiga tali. Nah, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Nah, saya harus maju di sini nih, biar Pak Tugi nggak tahu triknya. Ya, ini sebenarnya bagi saya melambangkan bahwa ini ada laundry kecil, laundry sedang, dan laundry besar. Ada persamaannya nggak Pak? Nah, ini kita samakan. Ternyata laundry kecil, laundry besar, dan laundry sedang itu kalau dicampur, nah bisa sama tingginya. Nah, loh. Padahal tadi ada 3 tali. Bener nggak sama tingginya? Coba kita buktikan. Oh ya, bener ya, 3. Tapi, nah jadi gini, ini ada laundry kecil, laundry sedang, laundry besar. Tapi kalau udah bergabung dengan HIPLI, itu nggak ada laundry kecil, laundry sedang, laundry besar. Kenapa? Kita jadi satu. Ini bener testimoni, saya merasakan bahwa kekeluargaan di HIPLI itu luar biasa. Supaya kualitas lebih bagus. Tapi perhatikan juga Bu, perhatikan juga kenapa sih fungsinya untuk apa sih? Karena kita masih menggunakan yang sistem seperti ini, uapnya lebih banyak, berarti menghasilkan air yang lebih banyak. Kalau misalkan kita nggak pakai seperti ini, saya yakin baju ini akan kembali seperti cucian selesai dari mesin cuci, kondisi masih agak basah. Bisa dipastikan lagi wanginya pengen apa, mau cepet wangi, ibu hajar pakai pewangi, hasilnya berjamur. Ya, jadi kalau untuk kayak jas ini, perhatikan kulingnya. Nanti ya. Lambat ya. Kenapa sih seperti ini? Daya tariknya dia ke dalam itu lebih kuat, tidak ada terlalu geser. Satu, jangan biasakan kita pressing begini terus. Nanti kita bisa bedakan uap ke sini dia akan melingkar. Jadi kita harus pintar-pintar main ini. Ini contoh aja Bu ya. Kalau memang mau bagian ini mau di pressing, silakan aja. Tapi gunakan ini. Ini sangat penting. Biasanya orang abaikan timbul seperti ini.
dimakai nggak nyaman ya. Ya pastikan seperti ini. Kenapa sih ini harus dirapikan? Pada saat orang masuk itu tangan ini gara kayak gini bisa menghambat, ujung-ujungnya ya pasti akan kusut gitu. Jadi ini menentukan juga kalau nggak sampai di pressing ini bisa nanti posisi balapan akan ketara nyuci kiloan gitu. Kita ribus kilo. Terus tadi ada yang tanya sama saya, Pak, saya habis pressing ini kok balik lagi. Saya nggak bisa tentukan juga apakah proses pressing yang salah atau mesin yang salah. Tapi bisa kedua belah itu yang jadi masalah gitu. Penter. Woi, rapi lagi keren. Tapi memang kalau jenis jas ini harus pakai seperti ini, Bu, ya. Nggak bisa pakai meja yang kotak biasa, karena memang ini difungsikan seperti itu. Nah, bagaimana kalau bagian ini? Berhubung ini sudah mati seperti ini ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi biasanya, gitu kan, tailor itu dia nggak kasih merek di sini. Ini pasti beli langsung jadi, gitu loh. Tapi kalau yang tailor, kenapa? Tanah abang. Jadi kalau yang tailor bener, ini ada bagian seperti ini nih. Ini ada bagian seperti ini nyuci pakai sabun kiloan ya. Tadi cuci kiloan, Pak. Iya, pantas ya. 6.000 per kilo. Iya. Jadi gini, Ibu Bapak, ini posisinya memang harus seperti ini. Itu fashion orang kalau pakai jas seperti itu. Tapi berhubung ini sudah ada jahitan seperti ini, saya tidak bisa aplikasikan ya. Ya pasti ini seperti ini harus kelihatan rapi. Kemudian apa dulu sih yang harus dilakukan? Saya biasa lakukan ini dulu, Bu. Bagian ini kalau keseringan kena air, dia akan menggumpal. Jadi harus musiman ini jangan begini. Kalau posisi begini kita gini, dia ada uap, otomatis akan jadi melembung seperti itu. Gitu. Nah, fungsinya tangan ini seperti ini. Lama di sini kan. Betul. Karena kita memang itu lambat loading untuk banyak orangnya. Berarti sadar diri dia. Jadi gimana kalau misalkan menghilangkan seperti ini? Alangkah baiknya, Bu, jas itu jangan terlalu kering pada saat mau menghilangkan garis seperti ini. Ini nggak elit loh. Pada saat kita pakai kok seperti kayak kemeja. Jadi posisinya harus bulat. Hilangkan dulu, Bu, di sini. Wih, kinclong. Hah? Nggak boleh ada garis kalau jas. Oh, ini jas ada garis, jas siapa sih? Nggak ngerti nih. Kenapa? Itu kan kiloan ya, Kiloan. 6.000 saya waktu belum buka laundry, Bu. Nah, ini kita lakukan sekali. Kalau Parah sekali. Enggak, satuannya 20.000. Kalau saya pakai gini nggak pede. Ya, boleh kan? Boleh, Pak. Jas saya dulu, Pak, udah nggak dipakai, Pak. Ya sekali lagi kenapa? Jadi kita hilangkan dulu, Bu. Tapi kondisinya sekali lagi jangan terlalu kering. Kalau kering, wrinkle dia nggak akan pernah bisa kembali ke semula lagi. Kalau memang nggak yakin nih saya, ya udah pakai aja air yang mineral dan air kran, Bu ya. Bercak nanti di sini gitu. Hitam sensitif gitu loh. Kita bisa pakai air aqua atau air isi ulang, sebentar aja sebentar. Kan ini nggak selesai pressing, nggak kita langsung gantung terus langsung di QC. Itu biasanya nunggu dulu antrian dulu sesuai. Kalau saya nih ya, laundry itu berdasarkan nomor urutan. Jadi nggak acak hari ini berapa nota gitu kan, itu memang harus berurutan. Nggak bisa kita yang ini dulu yang gampang. Nah itu SOP untuk karyawan harus diterapkan seperti itu.
ya. Wih, Pasti keren kita banget. bilang. Terus gimana caranya untuk bagian punggung? Gung. Posisi ini nggak boleh dimatikan dulu. Jangan dilepas. Jangan lepas. Pindah ya. Ini prasarananya nih. Ya bagian sini dulu. Saya tidak sekaligus langsung rapi ya. Karena nanti saya rugi. Ada yang mau bayar nggak? Tahu Pak Tuki yang untung, ini yang customer. Ada tuh penanggungan dong, orang jengkol gitu jadi jengkol ada yang penanggung jengkol. Jadi jangan diginin Bu. Kalau diginin terus, khawatir saya di sini. Gitu loh. Jadi harus pintar-pintar. Saran lagi, jangan gunakan yang seperti ini. Kalau mau hasil lebih perfect, yang tekenan ini ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ibu mau perfeksionis lagi, gunakan setrika yang poni. Kenapa? Poni mungkin nanti saya rekaman. Poni itu lebih enak. Dia itu double pemanas di kuat sama pemanas di elemen sini. Dan bisa diyakinkan ada listrik. Dan bisa diyakinkan kondisi uap yang keluar itu dia langsung kering. Jadi aman loh, gitu loh. Kalau ada yang bilang nanti kuning, oh berarti dia salah. Kalau biasanya, kalau jenis ini nih, termos seperti ini, kita tidak bisa gunakan chemical lain. Tapi kalau yang elektrikal itu kita gunakan SOP sebutnya. Kenapa sih itu digunakan? Ini kadang-kadang kan dia seret ya. Tapi kalau kita gunakan SOP, ya kan, kita aplikasikan dulu di kain yang agak kering, itu dia akan jalan sendiri. Kita nggak perlu pakai tenaga, kita tekan begini, gitu loh. Makanya ini bedanya, uniknya setrika ini. Ini biasa digunakan untuk garment ya. Pada umumnya digunakan garment, contoh kayak industri barang jadi jeans, gitu kan, atau baju-baju anak-anak itu umumnya digunakan untuk garment. Jadi aplikasinya di kita sebenarnya benar apa bisa-bisa kita aja sih, untuk bisa mengurangi cost ya, gitu loh. Nah selesai itu baru ini bagian ini. Ada yang ini dimasukin, tapi kalau bisa sih ini dikeluarin. Supaya bagian ini bisa tetap terpressing. Nah, biasanya kalau alur pressingnya itu benar, dia nggak perlu lagi balik lagi ke semula lagi. Dengan ada kayak gini, dia udah pasti rapi gitu. Cuma mohon maaf ini prasarananya kurang mendukung ya. Mendukung sudah mendukung, tapi kayaknya kurang siap. Posisinya untuk tekstil ini tidak boleh gosok gini. Ini disebut gosok, tapi kalau pressing dia harus satu arah. Maju mundur. Gitu. Satu lagi, meja ini seharusnya pada saat barang jadi atau jas jadi atau tas yang sedang dipressing, dia nggak akan pernah maju mundur. Ini uapnya mungkin agak kurang. Itu pengaruh juga. Ya, daya sedotnya dia fungsinya itu untuk bisa menarik isi uap di sini atau air atau seperti apa. Salah satu seperti itu. Jadi ini garis masih ada garis yang sebelahnya. Garis seperti ini. Tadi saya bilang. Gimana sih kalau misalkan ini habis? Nah, ini ada garisnya nih. Kiloan ya. Kiloan. Iya. Handover itu handover. Dance over. Pegang gini Bu ya, jangan dilepas. Ada yang sambil bertanya biar tentang gas ini. Biar Satu lagi ya, unek-uneknya saya cuma bilang nih kalau bagian kancing ini dia kan berubah sifat atau berubah warna
karena faktor panas dari teflonnya ini. Kalau bisa, ini satu kejadian. Kalau bisa, keliling sini aja. Jangan ditimpa posisi sini, kancing. Kalau dibuapin aja seperti itu. Sebenarnya sih nggak boleh, karena ini kan plastik. Ini kopi panas. Ya. Jadi betul-betul ini harus bulat bu. Ya, bulat. Sama dengan kemeja. Kemeja bulat, tapi bagian lengan. Untuk bagian ini tetap dia harus ada garis. Ikutin dari sini.